Ia tidak lagi berusaha terlihat hebat, tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi panik saat hasil belum datang. Dan justru di saat itu, hidup mulai berubah dengan cara yang tidak ia duga. Rendra tidak lagi reaktif seperti dulu. Ia tetap disiplin, tetap bekerja keras, tapi tanpa kegelisahan yang dulu menggerakkannya. Ia datang ke kantor dengan fokus, bukan dengan kecemasan. Ia berbicara dengan jelas, bukan dengan nada defensif. Ia tidak lagi memimpin dengan tekanan, ia memimpin dengan arah. Dan tanpa sadar, orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, atasannya memanggilnya. Biasanya jantungnya akan berdegup cepat. Pikirannya akan langsung memikirkan kemungkinan terburuk. Tapi kali ini, ia duduk tenang. Atasannya berkata, "Kami sedang mempertimbangkan seseorang untuk memimpin proyek baru, dan saya melihat kamu siap." Rendra tidak melonjak kegirangan. Ia hanya tersenyum kecil. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apapun. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu kapasitasnya, dan kepercayaan itu terasa stabil. Beberapa minggu setelah itu, peluang lain datang. Seorang klien lama yang dulu sempat ragu kembali menghubunginya. "Ada sesuatu yang beda dari cara kamu sekarang menjelaskan ide," kata klien itu. "Lebih jelas, lebih matang." Rendra terdiam sejenak setelah menutup telepon. Ia teringat dirinya setahun lalu. Gugup, overthinking, mengejar validasi. Sekarang, ia tidak lagi mengejar persetujuan. Ia berbicara dari keyakinan. Dan dunia merespon keyakinan dengan cara yang berbeda. Di rumah pun berubah. Hubungannya lebih hangat. Obrolannya lebih dalam. Ia tidak lagi hadir dengan tubuh saja, tapi juga dengan perhatian. Suatu malam istrinya berkata, "Aku nggak tahu kamu berubah bagaimana, tapi rasanya rumah ini lebih tenang." Ia tersenyum, karena ia tahu perubahan itu bukan trik komunikasi, bukan teknik manipulasi, bukan strategi instan. Itu hasil dari identitas yang berubah pelan-pelan. Yang paling mengejutkan bukan promosi, bukan proyek, bukan pengakuan. Yang paling mengejutkan adalah ketenangan yang ia rasakan saat semuanya datang. Dulu, setiap peluang terasa seperti ujian harga diri. Sekarang, setiap peluang terasa seperti kelanjutan alami dari siapa dirinya. Ia tidak lagi bertanya, "Apakah aku cukup?" Ia bertanya, "Bagaimana aku bisa memberi yang terbaik?" Dan pertanyaan itu mengubah energinya. Suatu sore, ia duduk sendirian di taman yang sama tempat ia dulu merasa ragu. Langit mulai oranye, angin pelan. Ia mengingat semua fase yang ia lewati. Menjadi korban, melawan identitas lama, diuji lingkungan, bertahan dalam kesepian. Dan sekarang, hidup terasa bergerak tanpa harus ia paksa. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Dunia tidak merespon keinginan kita. Dunia merespon siapa kita menjadi. Ia tidak memanifestasikan dengan visualisasi dramatis. Ia memanifestasikan lewat konsistensi identitas. Ia menjadi lebih sadar, lebih stabil, lebih jelas, lebih tenang. Dan realitas mulai mencerminkan itu. Malam itu ia menulis di jurnalnya, "Aku berhenti mengejar hasil. Aku memilih membangun diri, dan hasil mengikuti." Kalimat itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Karena manifestasi bukan soal meminta lebih keras, tapi soal menjadi versi yang siap menerima. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.